Jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas infrastruktur di AWS. Nah, jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita yang ingin berpindah atau ingin separuh-separuh dulu migrasi ke layanan cloud. Nah, ini yang saya harap bisa jadi bahan pertimbangan ya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai pricing atau harga di AWS, nah, kita bahas infrastruktur ya. Seperti apa infrastruktur yang ada di AWS? Yuk kita langsung saja ya. Jadi sebelumnya yang belum melihat materi mengenai pricing dan belum tahu cloud itu apa bisa cek materi sebelumnya ya. Jadi infrastruktur AWS secara global ya ini bisa kita lihat peta dunia ya ini ya. Nah, ini gambar apa nih ya? Ini kita bisa lihat ini adalah letak ya server-server yang ada di AWS. Jadi infrastruktur AWS kira-kira ada di mana saja? Nah ini seluruh dunia kurang lebih hampir ada ya di setiap benua ada nih. Benua Australia, benua Amerika Selatan ya, benua Amerika, ada Amerika Selatan, Amerika bagian utara, kemudian benua Afrika, Eropa tentu saja, ya Asia dan tentunya di negara kita Indonesia. Sudah ada. Nah, kenapa sih kok AWS kok susah-susah menanam infrastrukturnya di berbagai benua ini? Ya, ya. Kenapa? Ya, jadi supaya konsumen memilih layanannya bisa fleksibel. Nah, fleksibel itu bagaimana, Pak? Maksudnya, Pak? Reliable, scalable, secure, dan juga dengan kualitas yang tinggi terhadap lingkungan global. Nah, nanti akan kita belajar ya. Jadi saya spill singkat dulu yang fleksibel. Maksudnya gimana, Pak? Fleksibel dan reliable. Nah, jadi tergantung ke segmen pasar mana yang akan kita bidik. Ya, misalkan kita akan membidik segmen pasar di Indonesia, maka kita harusnya memilih infrastruktur AWS yang ada di Indonesia. Nah, supaya apa? Mengurangi yang namanya latensi. Ya. Latensi itu perlambatan data ya, supaya orang yang di sekitaran negara kita mau mencari ya tidak usah jauh-jauh sampai ke Bahrain ini misalkan atau sampai ke Cape Town Afrika Selatan ini tidak perlu, apalagi sampai ke Amerika Latin ini ya, di Brasil ini tidak perlu, hanya perlu nyari servernya infrastrukturnya yang di Indonesia saja. Jadi tentunya kan beda ya latensinya antara di negara sendiri dengan latensi di negara lain, apalagi di beda benua akan berbeda performanya. Nah, untuk detailnya di AWS Global Infrastructure ya bisa dicek ya nih ya di halamannya aws.amazon.com/about-global-infrastructure. Nah, bisa cari aja nih. Nah, di sini kalau kita buka ya dia sudah ada 33 launch region. Nah, masing-masing dengan multiple aset. Nah, aset itu apa? Aset. Nah, aset sendiri ada jumlahnya 105 dan juga ada 600 lebih POP, point of presence. Nah, POP itu apa? Ya, nanti akan kita bahas ya. Ada makhluk namanya aset atau availability zone, ada yang namanya POP, point of presence. Nah, jadi infrastruktur dari AWS. Nah,
seperti kita sudah singgung tadi ada yang namanya region. Ini ya, 33 region, 105 AZ dan 600 POP ya. Region, AZ dan POP. Nah, kita sebagai end user pengguna ya, kalau kita melihatnya aplikasi ya, kita hanya bisa cukup melihat oh itu sebagai virtual desktop. Nah, virtual desktopnya apa misalkan oh pakai sistem operasi apa misalkan Linux, Windows dan lain sebagainya. Dan ada kita melihat dari segi aplikasi AWS itu tempat untuk berkolaborasi dan sharing. Tapi di belakangnya itu ada apa? Ada layanan platform untuk menunjang aplikasi-aplikasi yang di atasnya. Ya. Platformnya itu apa? Platformnya misalkan database-nya apa? Nah, database-nya apa kamu pakai yang relational MariaDB atau yang NoSQL MongoDB? Nah, atau Amazon RDS. Nah, kemudian platformnya untuk apa? Untuk analisa, ada untuk data warehouse, clustering computing, ya. Kemudian ada layanan aplikasi, ya, streaming, searching, Elasticsearch. Wah. Kemudian untuk pengembangan dan manajemen kontainer, ya, monitoring. Kemudian ada layanan mobile, ada analisa mobile, notification mobile ya. Nah, dan yang mendasari platform itu ada yang namanya layanan dasar. Layanan dasar itu apa? Kita sudah pernah membahas ya layanan dasar. Nah, harga yang diperhitungkan untuk layanan dasar itu ada compute, kemudian ada jaringan dan penyimpanan. Ini ya, compute, jaringan di AWS FreeTier kita sudah belajar bahwa kalau yang inbound biasanya free, yang outbound yang berbayar ya. FreeTier itu apa? Cek materi sebelumnya ya. Kemudian storage, kemudian infrastruktur yang mendasarnya lagi masing-masing layanan dasar ini dia dibangun atau disimpan di dalam region. Ya, region itu kumpulan aset dan masing-masing aset nanti dihubungkan antar POP, point of present ini ya. Nah, jadi tiga unsur ini yang mendasari dari elemen infrastruktur AWS. Nah, AWS Global Infrastructure. Nah, ini terdiri dari ini yang tahun lalu ya nih ya, tahun 2022. Yang ini kapan, Pak? Nah, ini tahun terakhir bulan ini, Januari 2024. Nah, jadi sebelumnya nih availability zone-nya ada 84. Nah, sekarang sudah meningkat jadi 105. Nah, 2022 85 sekarang 105 meningkat lumayan ya. Nah, sebelumnya segini nih. Nah, sekarang sudah meningkat. Nah, yuk kita bahas dulu mengenai arsitektur infrastruktur paling dasar ya. Kan ada server ya. Server itu apa? Komputer yang didesain untuk berjalan 24 jam. Istilahnya enggak boleh mati, enggak boleh off. Ya. Di Amazon servernya enggak hanya satu ya, servernya ada banyak. Ya, server yang banyak itu dikumpulkan di dalam rak. Ya, di dalam rak. Nah, jadi satu rak ini terdiri dari beberapa U. U itu apa? More-nya. Nah, more itu nanti tempat untuk menempelkan servernya ya. Jadi ini ada U-nya nih ya. Nah, satu rak enggak mungkin hanya ada satu server, servernya ada banyak. Ya, ini ya. Nah, ada banyak. Nah,
Dan nggak mungkin juga dalam satu gedung itu hanya ada satu rak server ya, mubazir. Mubazir biasanya raknya ada banyak. Nah, kumpulan server ini tempatkan di dalam satu ruangan. Nah, ruangan yang nantinya didesain suhunya harus suhu tertentu. Nah, suhunya dingin karena server itu beroperasi 24 jam, suhunya harus dingin. Karena suhunya dingin berarti harus pasang pendingin. Ya, kalau dingin saja berbahaya karena nanti jadi lembab. Nah, kalau lembab nanti berair, kalau berair nanti bisa konslet. Nah, komputernya. Nah, supaya tidak dingin gimana? Harus ada alat untuk pengatur kelembaban, humidifier namanya. Ya. Kemudian sudah ada humidifier, tidak lembab. Nah, kemudian harus ada UPS-nya. Nah, UPS-nya satu saja tidak cukup. Nah, harus banyak. Nah, untuk backup server sebanyak itu. Nah, oke, dari ruang server cukup. Sekarang kita berbicara kelistrikan. Nah, berarti listriknya tidak boleh mati. Kalau tidak boleh mati berarti sumbernya listrik tidak hanya dari PLN saja misalkan. Ya. Oke, berarti harus punya genset. Nah, itulah kira-kira gambaran kebutuhan dari sebuah tempat menyimpan server. Nah, karena banyaknya server maka disebut data center. Nah, itulah kurang lebih kompleksitasnya itu baru berbicara infrastrukturnya ya, berbicara servernya, belum berbicara mengenai yang mengoperasikan engineer-nya ya, orang IT-nya, orang yang harus bersertifikat ya. Nah, data center memiliki spesifikasi karakteristik yang spesifik seperti ini ya. Biasanya berisi 50.000 hingga 80.000 server. Nah, di satu tempat data center biasanya terdiri dari 50.000 hingga 80.000 server tadi ya, berapa rak itu ya. Dan mereka semuanya online. Nah, tidak ada data center yang tidak digunakan atau cold. Jadi semua data center komputernya harus nyala servernya. Nah, kemudian multi original design. Nah, jadi itu ya gambaran mengenai data center di AWS terdiri dari ini kira-kira tahun 2022. Nah, kemudian kita berbicara mengupas mengenai yang namanya Asset Availability Zone. Ini ya yang sudah kita urak-urak nih depan. Aset itu apa aset? Ya, aset dibangun dari kumpulan satu atau lebih data center. Ya, jadi satu data center isinya sekian server ini digabungkan ya, kawinkan ya. Jadilah asset availability zone. Makanya ini gambarannya kan lebih dari satu. Bisa ini gambarannya 4 ini. 4 data center. Nah, kenapa kok dibuatnya satu aset itu ada 4? Misalkan lebih dari satu, supaya misalkan ini mati, ke cover yang satunya. Ini mati, cover yang satunya, dan seterusnya aset. Ya. Aset ini didesain untuk ya mengurangi resiko kegagalan sistem ya. Kemudian masing-masing aset ini saling terhubung antar satu dan yang lainnya. Nah, tapi aset ini kita yang menentukan ya. Ya. Aset ini direkomendasikan AWS untuk supaya layanan kita yang kita bangun on 24 jam ya. Meskipun dari AWS sendiri sudah membuat replikasi. Nah, tapi kita sendiri nanti yang bisa mengcustom. Nah, kita mau milih data centernya yang mana, asetnya yang mana.
Kemudian ada yang namanya region. Region itu apa region nih ya? Region. Jadi region itu nah, kumpulan dari aset availability zone. Nah, ini gambarannya tadi kan satu aset terdiri dari 4 data center. Nah, region ini terdiri dari beberapa aset. Ya. Jadi yang dimaksud region ini adalah area geografik ya. Nah, dan di region ini dibangun dari 2 atau lebih aset. Wah, jadi lebih aman lagi. Di dunia AWS mempunyai 24 area ya. Area region. Kita sendiri nanti yang bisa menentukan. Nah, hubungan antara region ya, antara region dan antar aset ini dihubungkan dengan jaringan backbone ya. Backbone itu berbeda dengan jaringan pada umumnya ya. Biasanya kecepatannya kecepatan tinggi. Nah, sudah tidak bisa ditolerir lagi kegagalan koneksinya. Nah, pertimbangan apa yang akan kita gunakan dalam memilih region? Nah, yang pertama legal, ya hukum. Nah, kita bisa melihat dulu aturan yang ada di region yang akan kita pilih. Kemudian latensi ya ini ya hubungannya dengan tadi yang sudah kita bahas. Kalau konsumennya di Indonesia ya kita pilihnya yang Indonesia paling dekat, nah, atau Singapura lah. Nah, kalau kita target segmentasi pasarnya global ya bisa taruh di tengah-tengah ya. Misalkan mana Eropa kayak ya bisa taruh di dataran Asia ya. Nah, kemudian pertimbangan juga biaya ya. Jadi masing-masing region itu harganya berbeda. Nah, kemudian point of present POP terdiri dari 216 ya tahun 2022. Nah, kalau tadi berapa tadi? 600 ya, tahun 2024 sudah 600. Nah, dari tahun sebelumnya 2022 216. Ya. POP terdiri dari 205 edge location dan 11 regional edge gates. Ya. Ya. POP digunakan oleh layanan Amazon CloudFront. Nah, ini apa sih Amazon CloudFront? CloudFront ini adalah kalau kita yang ngoding kita pernah pakai CDN Content Delivery Network. Ya, jadi kita yang memberi code CDN gunanya untuk mengakses code itu kita taruh di cloud CDN ini ya. Amazon punya layanannya namanya Amazon Cloud Front. Nah, ya. Jadi secara garis besar keistimewaan dari infrastruktur AWS ini seperti ini ya. Nah, dalam sebuah region ya, ada beberapa aset, ya, masing-masing aset saling terkoneksi, dengan peralatan pendingin, ya, dengan perangkat jaringan dan backup generator, backup sumber daya, dan juga masing-masing ada UPS-nya. Supaya apa? Supaya kita bisa men-set sebagai pengguna ya, kelenturan, skalabilitas, kita bisa membuat aplikasi yang toleransi kegagalannya itu minim, ya, sehingga hack available. Ya, aplikasi kita bisa on 24 jam tanpa memikirkan infrastruktur yang rumit kalau kita pakai infrastruktur on premise. Nah, jadi ini rangkumannya dari pembahasan kita tadi. Ya.
Oke, mungkin gitu saja materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.